شهر رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ukhwah BSD Tangerang, Banten yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Pada pertemuan sebulan yang lalu, kita sudah menerangkan bagaimana cara membersihkan hati atau mensucikan hati. Yang pertama adalah dengan Al-Quran. Memperlakukan Al-Quran dengan 7 perlakuan seperti yang sudah kita terangkan. Pertama, meyakini kebenarannya. Kedua, membacanya. Ketiga, memahami maknanya. Keempat, menghafalkannya. Terus yang kelima, mengajarkan atau mendakwahkannya. Terus yang keenamnya, membela apabila ada upaya-upaya yang ingin merusaknya, menghinakannya, memalsukannya, dan seterusnya. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Dengan cara seperti itu, insya Allah hati kita akan terbersihkan, tersucikan, karena Al-Quran bila difahami, diamalkan, dibaca, itu akan membersihkan hati, mensucikan jiwa kita. Sekarang yang kedua. Cara kedua untuk membersihkan hati, mensucikan hati adalah dengan memperbanyak zikrullah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. I'lam aslahallahu qalbak bi anna lidzikrillah atharan jalilatan alal qalb. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah mensucikan dirimu, bahwa zikir memiliki dampak yang sangat banyak terhadap hati. Di antara dampak positif atau efek positif dari zikrullah adalah syifa'ul qalbi, yaitu menyembuhkan hati yang terkontaminasi dengan penyakit. Kata beliau, zikrullah ta'ala dawa'ul qalbi wal ghaflah maraduhu fal qulubu maridah wa shifa'uha fi zikrillah ta'ala. Zikrullah adalah obat bagi hati, sedangkan kelalaian adalah penyakitnya. Hati ketika lalai dia berpenyakit.
penyakit syahwat terhadap dunia. Itu yang membuat hati kita lalai dari zikir, lalu hati yang terfitnah dengan dunia ini lalu ternoda dengan kotoran, dengan banyak dosa dan maksiat, baik dosa maksiat karena melalaikan perintah atau asal-asalan ala kadarnya ketika melakukan perintah. Karena mengabaikan perintah itu dosa. Mengabaikan itu baik meninggalkan perintah atau melakukan tapi asal-asalan. Sebagai contoh umpamanya berkurban. Allah menyatakan watlu alaihim naba'a ibnaini Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Bacakan kepada mereka kisah dua anak Adam dengan sebenarnya. Ketika dua-duanya berkurban, yang satu memilih yang paling bagus, paling besar, yang kedua memilih yang terjelek, terkecil. Dua-duanya melakukan. Fatuqabbala ya hadihima, yang satu yang kurbannya dengan besar diterima. Yang paling kecil ditolak. Dia melaksanakan, tapi ditolak. Tidak diterima. Karena apa? Asal-asalan dalam menunaikan perintah berkurban. Qala, orang yang ditolak ini lalu berkata, la aqtulannak. Aku akan bunuh kamu. Muncul dengki kepada saudaranya yang kurbannya diterima. Saya bunuh kamu. Apa jawaban orang yang diterima amalnya? Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Kalau ketakwaan yang mendasari pasti maksimal. Pasti yang terbaik karena melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan melakukan amal perintah asal-asalan ditolak, tidak diterima dan berdosa. Lihat ayat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka orang yang salat. Dia melaksanakan salat, tapi asal-asalan. Apa akibatnya? Dia sahun ketika salatnya, tidak khusyuk, melamun, dan riya niatnya. Bukan diterima, diberi pahala, tapi di'adzab. Fawailul lil musallin. Lihat saum. Saum tapi asal-asalan. Hanya menahan lapar, haus, dan syahwat. Tapi omongannya, perilakunya buruk. Kata Nabi SAW, "Man yada' qawla zur wal amala bi wal jahal, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa orang yang ketika saum tidak meninggalkan ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk, itu ditolak, nggak diterima. Bahkan diazab. Jadi lihat bahwa hati yang lalai karena mengabaikan perintah atau melanggar larangan itu meninggalkan noda atau kotoran atau karatan, maka wasyifa'uha fi dzikrillahi ta'ala. Obatnya berada dalam zikir kepada Allah. Inilah fungsi pertama dari zikir, yaitu mengobati hati yang terkontaminasi oleh penyakit syahwat. Kedua,
Jala'ul qalbi. Zikir juga bisa membersihkan hati yang tadinya kotor. Allah menyatakan kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Kata Allah tidak, sekali-kali tidak, balron, tapi itu adalah ron. Ron itu kotoran. Ala qulubihim, dalam hati mereka, makanu yaksibun, karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Ketika menafsirkan ayat ini, Nabi SAW menyatakan, innal amda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza naza'a wastaghfar wa taba suqira. Sesungguhnya seorang hamba bila dia melakukan dosa, maka ada satu tetes kotoran yang mengotori hatinya, satu noda. Apabila dia berhenti dari dosanya, istighfar dan tobat, kinclong lagi, bersih lagi. Fa'in zada, tapi kalau tidak tobat malah nambah dengan dosa lain, dosa-dosa lain, maka bertambahlah sampai hatinya kelam, hitam. Fadzalika ron alladzi dzakarallahu fi kitabih, itulah ron. Ron itu noda yang oleh Allah disebut dalam kitabnya, kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, kata beliau, wa dzikrullah yurithu jala'al qalbi min sadaihi wa la raiba anna al-qalba yasda kama yasda'un nuhas wal fiddah wa ghairuhuma wa jala'uhu bidzikr fa innahu yajluhu hatta yada'aha kal mir'atil bayda fa idza taraka dzikr sudi'a fa idza dzakara jalahu. Zikrullah melahirkan bersihnya hati dari karat. Tidak diragukan, hati sering berkarat, seperti berkaratnya logam atau tembakau atau perak atau yang sejenisnya. Cara membersihkannya dengan zikir. Sehingga kalau terus-terusan zikir, lama-lama logam itu ibarat dibersihkan terus, lama-lama seperti cermin. Orang bisa bercermin di dalam logam yang bersih. Coba lihat stainless, coba lihat aluminium. Ada karatan kan, nggak bisa dipakai bercermin, tapi kalau karatnya dibersihin terus sampai kinclong, kita bisa menjadi bercermin di sana. Kalau dia berhenti zikir, terjerumus ke dalam dosa, berkarat lagi, zikir lagi, kinclong lagi dia. Dan karatnya hati karena dua hal, kata Imam Ibnu Qayyim, bil ghaflah wa dzam. Wa jala'uhu bisyai'ain bil istighfar wa dzikr. Berkaratnya hati karena dua hal. Pertama karena lalai dari berzikir. Yang kedua karena dosa. Cara membersihkannya juga dengan dua. Pertama dengan istighfar, yang kedua dengan zikir. Istighfar menghapus dosa, zikir mengobati ghaflah atau kelalaian dia. Ini fungsi yang kedua dari zikir. Fungsi ketiga dari zikir, fungsi pertama menyembuhkan hati yang sakit. Fungsi kedua membersihkan hati yang ternoda. Fungsi ketiga, ini yang lebih penting, yaitu hayatul qalbi, hidupnya hati. Kita sudah membahas hati ini ada 3 jenis. Ada hati yang mati, seperti hati orang-orang kafir. Ada hati yang hidup tapi sakit,
Seperti hati orang-orang muslim ahli maksiat. Mereka hidup hatinya. Tapi banyak penyakitnya, makanya terjerumus dalam dosa maksiat. Dan yang ketiga, hati yang hidup secara sehat. Lalu pemilik tiga hati ini, tiga jenis hati ini, jiwanya disebut dengan tiga sebutan yang berbeda. Kalau hati yang mati, jiwanya disebut an-nafsul ammarah. Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa, maksudnya jiwa yang mati, yang kotor, itu selalu terus-menerus memerintahkan kepada keburukan. Terus-menerus. Makanya oleh Allah diungkapkan dengan la ammaratum bisu. La ammarah berasal dari kata amaro. Amaro itu memerintahkan. Yang memerintahkan subjeknya disebut amir. Kalau memerintahkannya sekali, dua kali. Tapi kalau memerintahkannya terus-terusan, diungkapkan dalam bentuk sighat mubalaghah dalam bahasa Arab, yaitu ammar. Jadi ammar bentuk sighat mubalaghah dari amir yang memerintahkan terus-menerus. Kalau memerintahkannya terus-menerus sungguh-sungguh, kemudian ditambahlah dengan huruf ta marbutah untuk mubalaghah, ammarah. Ditambah ada huruf la di awalnya, la ammaratun. La-nya la dibaca pendek, disebut lam taukid. Ditambah ada huruf inna sebelumnya, innan nafsa la ammaratun bisu. Inna huruf taukid, lam di awal, la ammaratun, la dibaca pendek huruf taukid. Ammar ada mengandung taukid karena dibentuk dari sigat mubalaghah, ada huruf ta marbutah. Lil mubalaghah, sungguh-sungguhan 4 kali. Jiwa ini selalu terus-menerus sungguh-sungguh memerintahkan kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang Allah rahmati. Nanti beda lagi jiwa yang diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ini jiwa orang yang mati, hatinya yang mati, fisiknya hidup, disebut dengan jiwa yang ammarah, nafsul ammarah. Adapun jiwa yang hidup tapi sakit disebut nafsul lawwamah. Allah menyatakan, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Apa nafsul lawwamah? Lawwamah berasal dari kata lama yalumu. Artinya mencela. Orang yang mencela laim. Dalam ayat ada wala yakhafuna laumata laim. Orang beriman itu tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Laim itu orang yang mencela. Tapi kalau mencelaknya terus-terusan disebut lawam. Seperti tadi sigat mubalaghah, lawam. Pakai tak marbutah, lawamah. Jadi nafsul lawamah jiwa yang selalu mencela terus-terusan. Mencela siapa? Mencela dirinya sendiri. Kenapa dia mencela dirinya sendiri? Dia seorang muslim yang punya iman kepada Allah, ibadah, amal soleh. Tapi suatu saat terjerumus dalam dosa dan maksiat. Lalu dia sadar. Lalu dia salahkan, dia cela dirinya sendiri. Kenapa kamu itu begini? Kenapa begitu? Nah, dia cela, tobat. Kembali ibadah kepada Allah. Besok lusanya kembali berbuat dosa. Tergoda lagi.
sadar lagi, dia celak lagi dirinya sendiri. Terus begitu, dosa tobat, dosa tobat, dosa tobat. Karena seringnya dia berdosa dan bertobat, sering mencela dirinya sendiri, disebut lawwamah. Ada nggak orang muslim yang kayak begini? Ada. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Rata-rata semua begitu. Inilah nafsul lawwamah. Inilah orang yang hatinya hidup tapi dijangkiti penyakit. Penyakit apa? Syubhat dan syahwat. Adapun yang ketiga, yang sehat, hidup sehat, itu yang kemudian disebut dengan nafsul mutmainnah atau nafsul thayyibah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, salah satu di antara cara menghidupkan hati dan menyehatkan hati. Tadi yang pertama, zikir itu menyehatkan hati, menyembuhkan hati dari penyakit. Yang kedua, tadi membersihkan. Yang ketiga, menghidupkan. Apa yang dimaksud menghidupkan? Nanti kita akan bahas. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, hayatul qalbi bidawami dzikr la hayata lahu biduni dzalika abadan fa innahu lil qalbi mithlul ma lil lisamak fa kaifa yakunu halus samak idza faraqal ma. Hidupnya hati dengan mendawamkan zikir. Tidak ada kehidupan bagi hati tanpa zikir. Karena hati terhadap zikir itu seperti air terhadap ikan. Bayangkan kalau ikan dipisahkan dari air. Akan menggelepar-gelepar, lama-lama mati sudah. Hati dipisahkan dari zikir. Hati ini ibarat ikan, zikir ini ibarat airnya. Dipisahkan, hati menggelepar-gelepar, kering, mati. Seperti itulah kondisinya. Makanya bersabda Nabi SAW dalam salah satu hadis, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah, mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Lalu masih kata Imam Ibnu Qayyim, bal innal quluba al-maitata tahya bidzikr kama tahyal ardul maitah bil qatar. Bahkan hati yang mati bisa hidup kembali dengan zikir. Tak ubahnya seperti hidupnya atau gemburnya, suburnya tanah yang tadinya gersang, tadinya kering, belah-belah, itu bisa subur lagi, gembur lagi dengan siraman air hujan. Tanah yang kering, gak ada kehidupan di sana. Karena binatang gak ada. Kenapa? Karena binatang makanannya rumput-rumput, tanaman-tanaman. Tanamannya mati kalau si tanah kering, tidak ada air. Betul ada binatang predator yang memakan sesama binatang, tapi mangsanya juga kan pemakan tumbuhan nggak ada, mati atau pergi ke tempat yang subur. Pokoknya tanah yang gersang, yang kering itu nggak ada kehidupan di sana. Coba turun saja hujan, kemudian terbasahi semua. Malamnya itu langsung jangkrik berbunyi, kodok berbunyi, belalang bermunculan. Apa tuh? Siraru itu bahasa Indonesianya. Laron gitu. Bermunculan.
Besoknya pagi-paginya muncul cendawan, muncul jamur-jamur, kan gitu, ada kehidupan tuh. Jadi tanah yang gersang, yang sudah mati bisa hidup subur gembur lagi, memberikan kehidupan baru karena air. Seperti itu fungsi zikir terhadap hati, ya. Maka sebait syair yang dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Al-Wabilus Shayyib mengatakan wadzikru fihi hayatul qulub kama yuhyil bilada idza ma matatil matar. Zikir di dalamnya ada kehidupan bagi hati sebagaimana hidupnya sebuah negeri apabila diguyur oleh air hujan. Jadi hati yang selalu berzikir seperti orang yang hidup. Sedangkan orang yang lalai dari zikir seperti orang yang mati. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, wala raiba anna abdanal ghafilin quburun liqulubihim wa qulubuhum fiha kal amwat fil qubur. Tidak diragukan lagi bahwa badan orang-orang yang lalai menjadi kuburan bagi hati. Hatinya sudah mati, terkubur di dalam badannya. Maka hati mereka tak ubahnya seperti mayat-mayat di dalam kuburan. Lalu Imam Ibnu Qayyim kembali mengutip satu syair, fanisyanu dzikrillah mautu qulubihim wa ajsamuhum qabla al-quburi kubur. Melupakan zikir kepada Allah adalah kematian bagi hati-hati manusia. Dan jasad mereka sudah menjadi kuburan bagi hatinya sebelum jasad itu kelak dikuburkan ketika kematiannya. Jasadnya masih hidup, tapi hatinya sudah mati. Hatinya terkubur di dalam badannya. Karena itulah dulu para ulama, kalau melihat ada rombongan orang-orang kafir berjalan, mereka berkata, itu ada kuburan yang sedang berjalan. Kuburan berjalan itu adalah orang-orang kafir yang hatinya sudah mati, terkubur di dalam badannya yang masih hidup, sehingga badannya yang masih hidup dianggap kuburan yang sedang berjalan. Berkata Imam Ibnu Qayyim selanjutnya, fa inna abdanahum quburun liqulubihim faqad mata qulubuhum wa qubirat fi abdanihim. Ketika menjelaskan syair tadi beliau menyatakan badan-badan mereka sudah menjadi kuburan bagi hati mereka dan hati mereka sudah mati terkubur di dalam badan-badan mereka. Karena itulah maka ketika Allah Azza wa Jalla mengajak manusia kepada sesuatu yang membuat hati mereka hidup, manusia diwajibkan memenuhi ajakan itu. Lihat Al-Quran surah Al-Anfal ayat 23. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhi seruan Allah dan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya menyeru kalian kepada apa-apa yang menghidupkan hati-hati kalian. Yang dimaksud mengajak kepada yang menghidupkan hati dua. Pertama zikrullah. Yang keduanya adalah Al-Quran. Pelajari itu Quran, hafalkan,
Yakini kebenarannya, baca, amalkan, itu yang akan menghidupkan hati dan juga zikrullah. Karena itu tak heran apabila Al-Quran disebut dengan sebutan ruh. Karena salah satu fungsi Al-Quran sama dengan fungsi ruh, yaitu menghidupkan. Kalau ruh menghidupkan badan, Al-Quran menghidupkan hati yang sudah mati. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau, hai Muhammad, ruh dari perintah kami. Allah telah mewahyukan ruh. Maksudnya mewahyukan Al-Quran disebut ruh karena salah satunya berfungsi seperti ruh, yaitu menghidupkan hati yang sudah mati. Maka lihat para sahabat yang dahulunya musyrik, hatinya sudah mati. Patung disembah, pohon disembah, batu disembah, menghalalkan segala cara. Semua yang buruk dilakukan, mabuk dilakukan, judi dilakukan, zina dilakukan, riba dilakukan. Hukum riba lah yang berlaku di dalam kehidupan mereka sebelum datangnya Islamnya. Itu sudah mati hatinya tuh. Datang Islam, datang Al-Quran, didakwahkan, masuk ke dalam hati mereka. Ibarat ruh yang masuk ke dalam hati itu hidup lagi. Karena Al-Quran persis berfungsi seperti roh. Jadi ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhi seruan Allah dan Rasulnya bila Allah dan Rasulnya mengajak kalian kepada apa-apa yang menghidupkan hati kalian. Maksudnya mengajak kepada Quran, mengajak kepada zikir. Maka penuhi itu. Allah menyuruh kalian berzikir, Allah menyuruh kalian memahami Al-Quran, itu sebagai ruh yang menghidupkan jiwa ini. Maka masih perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, kata beliau, fahaqiqun bil amdi ayunzila dzikrallahi minhu manzilata hayatihi allati la ghina lahu anha manzilata ghidaihi alladhi idza faqadahu fasada jismuhu wa halaka wa bimanzilatil ma'ida shiddatil atas wa bimanzilatil libas fil harri wal barad. Maka sudah selayaknya bagi seorang hamba untuk menempatkan zikrullah sebagaimana mestinya di dalam kehidupannya. Bagaimana menempatkan zikrullah? Itu tak ubahnya seperti menempatkan kehidupan bagi dirinya. Atau seperti makanan yang bisa menguatkan dirinya dan bila tidak didapati maka lemeslah jasadnya dan berakhir dengan kematian. Atau seperti air yang sangat dibutuhkan ketika kehausan. Konon kehausan lebih mempercepat kematian dibanding kelaparan. Kalau kita tidak makan seminggu 10 hari bisa bertahan hidup. Walaupun kita belum pernah mengalaminya ya. Tapi konon katanya 10 hari masih bisa bertahan. Kan kabayang leles, lemes. Tapi kalau tidak minum air 3 hari mati itu. Dehidrasi, haus dan seterusnya. Perlakukan zikrullah bagi jiwa kita seperti memperlakukan air untuk menghilangkan dahaga. Atau seperti pakaian yang melindungi badan kita dari panas ataupun dari dingin. Nah, makanya lihat ayat yang tadi dalam surah Yusuf, innan nafsa
la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Jiwa selalu merintahkan kepada keburukan, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah. Kalau yang dirahmati oleh Allah, terbebas dia dari nafsul ammarah. Akan berubah menjadi nafsul mutmainnah. Cari rahmat Allah. Rahmat Allah ini yang mengubah kondisi hati yang buruk menjadi baik. Yang mati menjadi hidup, yang sakit menjadi sehat. Dan rahmat Allah diantaranya diraih dengan berzikir dan mempelajari Al-Quran. Rasul SAW dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa hafatsumul malaikah wa ghasyiathumur rahmah. Kalau satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, terus membaca kitab Allah dan mempelajari isinya, ini zikir terbaik itu belajar ilmu dan mengajarkan. Sebaik-baik zikir. Ini perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau menyatakan, afdalu dzikr al-ilm, ta'limuhu wa ta'allumuhu. Sebaik-baik zikir ilmu. Baik mengajarkannya atau belajar. Wa afdalu majalisil dzikr majlis ilm. Seutama-utama majlis zikir adalah majlis ilmu. Kalau seorang berkumpul di satu rumah Allah berzikir, membaca Al-Quran, mempelajari isinya, malaikat akan turun dan Allah akan curahkan rahmat kepada mereka. Karena itulah, karena zikir ini bisa mengundang turunnya rahmat, rahmat inilah yang mengubah kondisi hati. Artinya buruk menjadi baik. Ini fungsi ketiga dari zikir, yaitu apa? Menghidupkan hati. Jadi yang pertama, zikir itu menyembuhkan hati, kedua membersihkan hati, ketiga menghidupkan hati. Fungsi yang keempat adalah riqatul qalbi, meluluhkan hati. Hatinya tidak keras lagi. Luluh, leah. Kalau hati keras, pertama dampaknya atau indikator dari keras hati itu gak bisa nerima nasihat, gak bisa nyerap. Ditolak itu nasihat. Tidak tersentuh oleh lantunan ayat Al-Quran, pedaran hadis, dan malas ibadah, berat untuk melakukan ibadah, serta kecenderungannya selalu kepada dosa dan maksiat. Itu orang yang hatinya sudah keras. Dan kekerasan hati itu karena dosa dan maksiat. Luluhkan hati salah satunya adalah dengan zikir. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, i'lam bi anna fil qalbi qaswatan la yudhibuha illa dzikrullah ta'ala. Fayanbaghi lil 'abdi ay yudawiya qaswata qalbihi bi dzikrillah ta'ala li'anna al-qalba kullama ishtaddat bihi al-ghaflah istadat bihil qaswah. Fa'idha dhakara Allah Ta'ala dhabat tilkal qaswah kama yadhubul risas finnar. Fama udhibat qaswatul qulub bimisli dzikrillahi azza wa jalla. Ketahuilah bahwa hati ini suka keras karena dosa, karena maksiat. Jadi maksiat itu selain mengotori hati, menjangkiti hati dengan penyakit, juga bisa mengeraskan hati.
Ketahuilah bahwa hati suka keras karena dosa dan tidak bisa diluluhkan kecuali dengan zikrullah Ta'ala. Maka hendaklah setiap hamba mengobati kekerasan hatinya dengan zikrullah. Karena setiap hati itu keras karena kelalaian dan dosa, maka akan semakin membatulah dia. Bahkan bisa lebih keras daripada batu. Dalam Al-Quran disebutkan kekerasan kal hijarah au asyaddu qaswah. Hati mereka mengeras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Nah, apabila hati yang keras itu berzikir kepada Allah, luluhlah hati tersebut. Sebagaimana luluhnya logam-logam yang dibakar oleh api. Logam itu keras, besi itu keras banget. Tapi bisa enggak luluh? Bisa. Bisa mencair? Bisa. Dengan cara apa? Dibakar. Dengan panas yang super tinggi suhunya, mungkin 1000 derajat. Baru itu mencair gitu ya. Nah, ketika kekerasan hati itu dirasakan, cepat luluhkan. Salah satunya dengan zikrullah. Bukan satu-satunya. Salah satunya. Yang bisa meluluhkan kerasnya hati, bacaan Al-Quran. Memperlakukan Al-Quran dengan 7 perlakuan yang tadi dijelaskan ya. Terus dengan zikrullah. Dan nanti ada dengan yang lain-lain. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Hadid ayat 16 dan 17. Kata Allah, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya untuk berzikir kepada Allah. Dan apa-apa yang Allah turunkan berupa kebenaran. Janganlah mereka menyerupai seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum mereka. Setelah berlangsung beberapa lama hati mereka mengeras. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, setelah menjelaskan ayat tentang kekerasan hati, ayat selanjutnya Allah menyatakan, I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum taqilun. Ketahuilah bahwasanya Allah lah yang telah menghidupkan bumi setelah bumi ini mati, dihidupkan lagi dengan cara dicurahkan air hujan. Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mikir. Ayat ini mengaitkan antara hati yang keras, kemudian diluluhkan dengan zikir, dikaitkan dengan tanah yang keras, sudah mati, sudah gersang, nggak ada kehidupan, diluluhkan lagi dengan air hujan. Ketika menjelaskan ayat ini, berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah kitab Lataiful Ma'arif. Kata beliau, fihi isyaratun ila anna man qadara ala ihya'il ardi ba'da mautiha biwabiril qatar fahuwa qadirun ala ihya'il qulubil mayyitah al-qasiyah bidzikr. Di dalam ayat ini terkandung isyarat bahwa Allah yang telah mampu menghidupkan bumi yang mati kembali subur gembur dengan disiramnya tanah itu oleh air hujan,
maka Allah pun mampu menghidupkan hati yang sudah mati, yang sudah keras, bila disiram dengan zikrullah. Jadi perumpamaan yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran itu menerangkan proses cara kerja yang sama antara luluhnya hati dengan zikir dengan luluhnya tanah yang keras dengan siraman air hujan. Karena itulah maka zikir bisa meluluhkan hati yang tadinya sudah keras. Makanya tak heran Allah berfirman di dalam beberapa ayat Al-Quran tentang bagaimana cara kerja zikir dalam melunakkan hati. Tadi sudah dijelaskan zikir itu mengundang turunnya rahmat Allah. Siapa orang yang berzikir, apapun bentuk zikirnya, menyebut nama Allah, kayak berdoa, kayak membaca Al-Quran, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, itu jenis-jenis zikir. Nanti kita akan terangkan beberapa jenis zikir. Zikir itu ada 7 macam itu, ya. Nah, macam-macam. Semua jenis zikir mengundang turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat inilah yang membuat hati ini yang tadinya keras menjadi luluh. Sikap orang yang tadinya kasar menjadi lembut, menjadi lunak. Allah menjelaskan dalam banyak ayat. Contohnya, surah Ali Imran 159. Allah menyatakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Kata Allah, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ, karena huruf bi di sini fabima, bi di sini disebut bi sababiyah. Bi yang memiliki makna sebab. Karena sebab rahmat Allah kepada kalian, kepada kamu, hai Muhammad, lintalahum, kamu bersikap lunak kepada mereka. Nabi SAW bisa berlemah lembut, lunak kepada orang-orang kafir yang didakwahinya, itu karena rahmat Allah. Kalau kita baca sejarah perjuangan Nabi SAW melalui hadisnya, melalui kitab sirah, kita menemukan super nyebelinnya sikap orang kafir dalam menghadapi dakwah Nabi SAW. Nyebelinnya banget gitu ya, bingit. Kita bacanya itu gemes tuh ke orang-orang kafir itu. Mengundang emosi. Kalau telah Allah tidak menurunkan rahmatnya kepada Nabi SAW, niscaya Nabi inginnya melampiaskan emosi dengan cara kasar, keras kepada mereka. Tapi Allah menyatakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Karena rahmat Allah kepada engkau, hai Muhammad, engkau bersikap lunak, lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lanfaddu min hawlik. Kalau kamu bersikap kasar dan keras kepada mereka, niscaya mereka akan lari menjauhimu. Dakwah ini akan ditinggalkan kalau dilakukan secara kasar, secara keras. Nabi SAW tetap bisa lemah lembut. Karena apa? Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana rahmat bisa melunakkan hati, melembutkan sikap. Ya, ketika sikapnya sudah lemah lembut, semua urusan baik. Kata Rasul SAW, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah terdapat dalam sesuatu kecuali akan memperindah sesuatu itu. Apapun sesuatu itu, dakwah disertai dengan kelemah lembutan indah, mendidik dengan kelemah lembutan indah,
bermuamalah dengan sama manusia lemah lembut. Indah tuh. Menyenangkan, membuat semua orang nyaman. Wala yunza'u min syai'in illa syana, dan tidaklah kelemah lembutan ini tercabut dari sesuatu kecuali akan memperburuk. Dakwah dengan tidak lemah lembut, dengan kasar, dengan keras. Buruk itu dakwah. Citranya tercoreng. Akhirnya orang lari, bukan karena isi dakwahnya. Isinya mungkin benar, Quran Sunnah, tapi caranya kasar. Orang lari. Mendidik juga coba guru, siapkan umparotan. Setiap murid yang tidak memperhatikan, jebrod. Setiap ditanya, pelajaran barusan, gak bisa jawab, habak. Dijamin gak sampai selesai sudah bubar itu muridnya, kabur semuanya. Muamalah, bertetangga, jual beli, ketika berkawan, bergaul, tapi kasar. Orang lari semua. Buruk. Buruk atau bagusnya sesuatu, dakwah ke, pendidikan ke, muamalah, itu disebabkan karena rahmat yang Allah berikan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa rahmat itu betul-betul bisa melunakkan hati. Dan rahmat salah satunya turun karena zikrullah. Inilah fungsi atau faidah keempat dari zikir, yaitu meluluhkan hati. Melunakkan hati. Ini sudah 4 ya, fungsi zikir. Fungsi zikir yang pertama tadi menyembuhkan hati, kedua membersihkan hati, ketiga menghidupkan hati, keempatnya yang barusan keempat itu apa? Meluluhkan hati, melembutkan hati. Kelima, tambihul qalb. Zikir itu membuat hati ini selalu waspada. Berkata Imam Ibn Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, halaman 157. Kata beliau, wa dzikru yunabbihul qalba min naumihi wa yuqidhuhu min sinatihi. Wal qalbu idza kana na'iman fatat sur arbah wa kana al-ghalib alaihi al-khusran fa idza istayqadha wa alima ma fatahu fi naumatihi shaddal mi'zar wa ahya baqiyata umurihi wastadraka ma fatahu wa la tahsulu yaqdhatuhu illa bidzikr fa innal ghaflah naumun thaqilun. Zikir bisa membangunkan hati dari tidurnya. Kalau sudah bangun, dia waspada ya. Dia sadar akan keadaan di sekitarnya. Dan akan membangunkan dia dari ngantuknya. Apabila hati tidur, taubahnya seperti orang yang tidur fisiknya. Tidak waspada, lalai dia. Orang jangankan tidur, ngantuk aja. Orang ngobrol di sekitarnya nggak kedengaran. Atau kedengaran suara tapi maknanya tidak tertangkap, tidak terfahami. Apa yang terjadi di sekelilingnya, dia tidak sadari, dia tidak ketahui. Itu kan ketika orang ngantuk, apalagi tidur, terlelap gitu ya. Siapa yang ada di sekitarnya, orang ngomong nggak kedengaran, kejadian yang ada di sekitarnya, dia tidak tahu. Kalau orang itu tidur. Hati ini ada 3 jenis. Hati yang tidur, hati yang mengantuk, dan hati yang terjaga. Hati yang bangun. Mirip seperti orang.
Orang yang terlelap tidur nggak ngeh sama sekali terhadap apa yang ada sekelilingnya. Orang yang ngantuk dia bisa menangkap suara tapi nggak terfahami gitu ya. Kadang-kadang dia mendengar faham sedikit tapi ngantuk lagi, blank lagi. Tapi orang yang bangun terjaga, dia bisa melihat, dia bisa mendengar, memahami, terus mengetahui keadaan sekeliling. Hati itu persis seperti itu. Maka hati yang tertidur dia nggak akan memperoleh manfaat dan pelajaran dari apapun dalam kehidupannya. Persis seperti orang yang tidur lelap. Hati yang ngantuk bisa sedikit tapi lebih banyak tidak memperoleh hal-hal yang manfaat bagi dirinya. Adapun yang terjaga, dia bisa melihat semuanya, mendengar semuanya, memahami semuanya, mengetahui semuanya. Kalau umpamanya kita lagi terjaga, dilempar ular ke hadapan kita, kita lari menghindar. Dilempar petasan kepada kita, kita injak petasan. Mati. Kalau enggak keburu meledak. Kita bisa berjalan, ada lubang, bisa menghindari. Ada batu, bisa kita loncati. Ada yang berbahaya, bisa kita hindari. Tapi kalau orang yang tidur, ada apapun, dilempar bom atau petasan, meledak, udah dia. Ya, ada ular melilit badannya, cuek saja. Ya. Dia tidak peduli, waspada terhadap bahaya. Seperti itulah kondisi hati. Karena itulah kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya. فَإِذَا اسْتَيْقَظَ وَعَلِمَ مَا فَاتَهُ مِنْ نَوْمَتِهِ شَدَّ الْمِئْزَرِ. Syaddal mi'zar. Bila hati seseorang itu terjaga, bangun, tidak tidur, waspada, maka dia akan mengencangkan ikat pinggang. Wa ahya baqiyata umurihi. Dia akan menghidupkan sisa-sisa umurnya, mengisi dengan hal yang bermanfaat, ibadah, amal soleh dan kebaikan, sehingga meraih banyak manfaat dari kehidupannya. Adapun orang yang tidur maka tidak memperoleh apa-apa yang bermanfaat bagi dirinya, bahkan yang bahaya pun dia tidak akan peduli. Dan terbangunnya hati hanya dengan zikir, karena kelalaian ibarat tidur yang terlelap. Jadi zikir membuat hati selalu terjaga dan waspada. Ya. Mewaspadi semua yang membahayakan dirinya untuk dijauhi, dan ketika ada hal yang bermanfaat pasti dia akan ambil untuk kemanfaatan bagi dirinya. Inilah fungsi zikir yang kelima. Yang keenam, ini poin terakhir, fungsi dari zikir bagi hati, yaitu nurul qalbi. Zikir itu menerangi hati. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Saya anjurkan di sini diadakan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Sunan Imam Ibnu Qayyim bagus, luar biasa. Tazkiyatun nafas. Oh, sudah ada, alhamdulillah. Syukur. Teruskan sampai tuntas, sampai selesai. Ini bagus, luar biasa. Dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, "Adz-dzikru nurun fil qalbi. Famastanaratil qulub bimithli dzikrillah, bimithli dzikrillahi azza wa jalla. Wa sya'nu kullu sya'an wal falah kullu falah fin nur."
Wasyaqa kullu syaqa fi fawatihi. Fa idza istanara al-qalbu uqbilat wufudu khairat ilaihi min kulli nahiyah. Kama annahu idza adzlama aqbalat sa'ahibul bala wasyarra fi kulli makan. Zikir itu cahaya bagi hati. Tidak ada yang bisa menyinari hati seperti menyinarinya zikrullah bagi hati. Maka segala kebaikan, segala keberuntungan, segala hal yang manfaat itu ada dalam cahaya. Coba ketika kita di siang hari, kenapa kita aktivitasnya di siang hari? Karena terang benderang. Akhirnya kecelakaan, risiko dari seluruh aktivitas bisa diminimalisir, bisa dihindari karena jelasnya semua yang terlihat karena ada cahaya. Malam hari lebih berisiko, kerja di malam hari lebih berisiko, kecelakaan, nyetir di malam hari lebih berisiko, nyenggol, nabrak dan seterusnya. Karena kurangnya penerangan. Ada lampu tapi tidak seterang siang hari, ya. Maka seperti itulah fungsi cahaya bagi hati kita, dan cahaya itu adalah zikir, ya. Makanya tak heran apabila salah satu di antara jenis zikir, bahkan zikir terbaik, yaitu ilmu. Ilmu itu cahaya bagi hati. Ilmu ini menerangi hati, menerangi pikiran, menerangi jiwa. Coba orang yang memiliki wawasan yang banyak karena ilmunya yang banyak, memandang apapun itu jelas manfaat ya, dari apa yang dilihat, dari apa yang dipikirkan, itu terbayang itu. Karena banyaknya ilmu yang dia pahami, yang dia ketahui. Berkata Imam Malik kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu murid Imam Malik. Jadi ketika Imam Malik sedang mengajar, semua muridnya menulis, kecuali satu orang tuh. Dan Imam Malik mengajarkan hadis yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta. Diajarkan. Semua menulis kecuali satu orang. Satu orang ini nggak nulis. Beres ngajar ditanya, kenapa kamu tidak menulis? Apa dia bilang? Saya sudah hafal dengan sekali mendengar. Coba ulangi lagi penjelasan saya tadi. Diulangi dari awal sampai akhir, nggak ada yang kelewat. Ternyata beliau Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Komentarnya kepada Imam Syafi'i, inni ra'aitu annallaha qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfi'hu bidhulumatil ma'siyah. Aku melihat Allah ini telah memberikan cahaya ke dalam hatimu. Jangan kamu padamkan cahaya dalam hatimu ini dengan gelapnya kemaksiatan. Jadi kalau ada cahaya dalam hati, hatinya bersih. Maka hati yang bersih diterangi, cahayanya itu maksimal. Tapi kalau di dalam ruangan hatinya itu ada kabut, ada asap, ada kotoran, coba ini penuh asap umpamanya. Lampu kurang maksimal, redup. Di kalangan kita ada yang pernah mengalami letusan Gunung Galunggung, ya. Saya mengalami, saya waktu itu SMA. Tahun 82 atau 81 kira-kira. Jadi ketika ke sekolah, saya subuh-subuh itu naik ke loteng di rumah saya. Itu ke arah Tasik, kan Galunggung di Tasik. Kelihatan berapi, oh nyembur. Subuh-subuh tuh. Kemudian ketika matahari terbit terang.
Kita berangkat ke sekolah. Ternyata abu dari Gunung Galunggung menuju ke Bandung. Jam 9 sampai di Bandung. Gelap itu. Matahari cahayanya nggak tembus. Karena penuhnya udara dengan debu. Seperti malam. Bahkan lebih pekat dari malam. Malam bisa diterangi dengan lampu. Gelapnya malam hanya karena tidak ada cahaya. Ini cahaya ada tapi tertutup oleh kotoran, oleh debu-debu. Maka seperti malam hari. Baju seragam yang putih, wah jadi hitam gitu ya. Siapa yang mengalami berarti dia sudah tua. Sekitar tahun 81, 82 ya. Jadi kotoran itu menghalangi fungsi dari cahaya ya. Makanya pernah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mau mengarang kitab, bahan sudah ada, tinggal ditulis, lupa beliau. Duh, kenapa lupa ya? Akhirnya beliau datang ke gurunya, nama Imam Waqi' curhat. Apa kata gurunya? Kamu sudah maksiat tuh. Cepat tobat. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Akhirnya Imam Syafi'i mikir dosanya itu apa? Oh, ketemu. Karena orang selevel Imam Syafi'i itu jarang sekali berbuat dosa. Sekali dosa, cepat ingat. Oh ya, dosa itu apa? Kalau kata kita, nggak salah-salah amat. Jadi jalan melihat seorang wanita mau naik kuda. Pas naik, tersingkap betisnya. Dan langsung berpaling beliau, astagfirullah, tidak melotot. Itu dosanya. Bayangkan dengan kita yang tersembunyi jadi intip. Ada nggak di kalangan kita ketika menyendiri di kamar, buka laptop, buka gadget, buka HP, terus apa yang dibuka? Ketika menyendiri di kamar ceklek. Banyak yang melihat apa yang tidak layak untuk dilihat. Imam Syafi'i hanya nggak sengaja sepintas membuat ilmunya hilang. Akhirnya beliau bertobat istighfar dari hal itu, lalu ilmu ingatannya kembali. Lalu beliau mengabadikan peristiwa ini dalam sebaik syair. Syairnya bisa kita temukan dalam kitab Ad-Diwan Syafi'iyah. Kata beliau, syakautu ila waqi su'a hifdhi. Farshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Lalu beliau memberikan petunjuk agar aku meninggalkan maksiat. Lalu beliau memberitahukan bahwa ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Dan ilmu itu salah satu bentuk zikir, bahkan zikir yang terbaik. Karena makna zikir secara bahasa kan ingat. Ingat kepada siapa? Kepada Allah, kepada kekuasaannya dan seterusnya. Dan tak ada yang lebih mengingatkan kita kepada Allah dibanding ilmu. Kita bisa ingat kepada Allah, bisa kenal Allah, bisa dekat Allah, bisa tahu Allah karena ilmu. Maka ilmu seutama-utama zikir. Majlis ilmu seutama-utama majlis zikir. Karena itulah, maka karena ilmu termasuk bagian dari zikir, bahkan zikir yang terbaik, maka ilmu menerangi hati kita, pikiran kita, jiwa kita, kehidupan kita terterangi dengan ilmu. Karena ilmu kita hidup ini gamblang jelas. Untuk apa kita hidup kita tahu, bukan untuk senang-senang.
Hidup ini untuk ibadah, hidup ini untuk menjalani hukuman. Dulu orang tua kita Adam Hawa diciptakan disuruh menempati surga karena melakukan kesalahan, dihukum, diturunkan ke dunia. Menjalani hukuman selama di dunia ini ibadah kepada Allah SWT. Kelak harus mudik kembali ke surga lagi, jangan tersesat ke neraka. Jelas gamblang untuk apa kita diciptakan, tujuan utama kita akhirat, jalan agar bahagia menuju akhirat begini-begini, jelas. Terang benderang jalan kehidupan seorang muslim karena ilmu yang bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah yang poin keberapa? Keenam. 6 faidah dari zikir. Coba sebutkan satu-satu lagi. Yang pertama, zikir menyembuhkan hati. Yang kedua, zikir itu membersihkan hati. Yang ketiga, menghidupkan hati. Yang keempat, meluluhkan, melembutkan hati. Yang kelima, membuat hati ini jadi waspada, terjaga. Waspada dari semua keburukan. Dan yang terakhir, menerangi hati. Lihat, kalau keenam-enamnya ini teraih dengan zikir, bersihlah jiwa kita. Akan kinclonglah hati kita, akan sucilah batin kita. Inilah cara kedua untuk mensucikan hati, yaitu zikir. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah zikir. Yang ketiga, cara membersihkan hati yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya nanti akan kita bahas di masa-masa yang akan datang. Sekarang sudah 1 jam 20 menit kita habiskan dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bagi ikhwan yang mau langsung ngacung boleh, yang pakai tulisan boleh, bagi akhwat mah pakai tulisan saja ya. Ada yang mau ngacung? Ya, ada mic lagi diambil. Sok. Pakai mic. Biar masuk ke radio juga, masuk TV, masuk medsos. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita ini hidup atau mati itu kan biasanya terlihat dari mungkin ibadah kita atau kelakuan kita atau akhlak kita gitu Ustaz ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika kita melakukan perbuatan atau amalan-amalan yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah atau yang tidak sesuai dengan Quran dan hadis, tetapi menurut diri kita ini sifat kita ini baik gitu. Sifat kita ini baik, rajin sholat dan lain sebagainya. Nah, apakah dengan menurut diri kita sifat kita ini baik ke orang dan lain sebagainya, apakah itu termasuk ini hidup ataukah hati kita ini mati? Padahal diri kita melakukan ibadah itu yang ada di Quran atau hadis, ya istilahnya melakukan kebid'ahan atau melakukan hal-hal yang lain gitu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik.
Barakallahu fiik. Pertanyaannya, kalau secara muamalah dengan sama manusia baik, akhlaknya mulia, cuma dalam melakukan ibadah banyak terjerumus ke dalam kebid'ahan gitu ya. Apakah hati orang seperti ini termasuk mati, hidup tapi sakit, atau hidup dengan sehat? Baik, barakallahu fiik. Yang membuat hati ini terkotori itu banyak. Pertama, syirik dan kufur. Siapa yang syirik dan kufur itu ibarat minum racun yang mematikan, mati sudah. Di level kedua, kebid'ahan. Karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini bukan perkataan saya atau ustadz lain, para ulama, di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa al-bid'ah ahabbu ila syaitan minal ma'asi. Kebid'ahan itu lebih disukai oleh syaitan dibanding maksiat. Sekali lagi, ini bukan perkataan para ustadz. Imam Ahlus Sunnah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, dalam masalah fiqih, beliau bermadhab Syafi'i. Sama dengan Imam Ibnu Katsir. Tapi gurunya Imam Ibn Taimiyah bermadhab Hambali. Ya, guru dengan murid beda madhab nggak masalah, karena madhab itu hanya perbedaan masalah fiqih. Kalau akidahnya sama, ya tidak ada perbedaan. Jadi Imam Ibnu Qayyim menyatakan al-bid'ah ahabbu ila syaitan minal ma'asi. Bid'ah itu lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat. Kenapa? Pertama, kalau bid'ah kejahatannya kepada Allah. Dia menambah, mengurangi, merubah aturan Allah dan Rasul. Manusia nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang dizalimi. Yang keduanya, orang yang melakukan kebid'ahan merasa benar. Karena merasa benar, tidak akan taubat dia. Karena merasa benar, ketika ada yang menegurnya, dia berontak, dia melawan balik. Adapun ahli maksiat, pelaku maksiat itu tahu bahwa dirinya salah. Karena hawa nafsu, dia terus lakukan. Tapi dia berharap semoga anak cucunya tidak seperti dia, kan gitu ya. Dilakukannya sembunyi-sembunyi. Ketika dinasihati orang, dia sadar salah kok. Dan suatu saat dia pas ingin bertobat dan berharap suatu saat dia bertobat. Dia tahu harus bertobat. Adapun ahlul bid'ah, pelaku kebid'ahan, karena merasa benar, tidak akan tobat. Tobat dari apa? Kan saya benar, kan gitu ya. Karena itulah, maka dia tidak akan tobat. Inilah yang menyebabkan lebih disukai oleh iblis, laknatullahi alaih. Nah, karena kebid'ahan adalah sebuah dosa besar, Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan ini dosa besar, maka noda yang dihasilkan lebih besar daripada noda maksiat. Lalu jangan disimpulkan dengan pola pikir yang pendek. Oh, kalau begitu pezina, pemabuk itu lebih baik daripada tukang sholawatan, kan gitunya. Ini orang yang pendek akalnya gitu. Karena apa? Karena hanya membandingkan, menilai orang hanya dari satu amalan. Oh, ini tukang sholawatan, ini tukang zina gitu. Padahal baik buruknya orang itu dilihat dari seluruh amalannya. Bukan hanya satu dua amalan. Ya, tapi dari seluruh amalannya. Adapun orang yang umpamanya dia melakukan kebid'ahan dalam satu dua jenis ibadah, tapi ibadah-ibadah lainnya tidak, akhlaknya bagus, mulia umpamanya ya. Umpamanya dalam berhal infak dan sedekah itu nggak ada bid'ahnya. Dalam hal saum itu hanya menahan diri dari makan minum syahwat. Nggak ada bid'ahnya. Semuanya sama gitu ya. Itunya diterima. Maka orang ini jauh lebih baik daripada ahli maksiat yang tadi. Ya.
Tapi kalau dibandingkan bid'ah dengan maksiat, maka itu lebih buruk kebid'ahan daripada kemaksiatan. Kita sedang membandingkan amalan, bukan membandingkan pelaku dari amalan. Karena buruk baiknya pelaku dilihat dari seluruh amalan, bukan hanya satu dua amalan, gitu ya. Nah, jadi kalau orang melakukan kebid'ahan, menunjukkan itu penyimpangan, itu dosa, dan dosanya besar, dan itu memberi noda yang besar di dalam hati. Tapi ketika dia bermuamalah dengan baik, berakhlak yang baik, menolong orang, peduli, dia dapat pahala dari kebaikannya. Ketika dia melakukan kebid'ahan, dia dapat dosa dari kebid'ahannya, ya. Jadi masing-masing jenis amalan ada hukumnya sendiri-sendiri, ada balasannya sendiri-sendiri. Karena itulah maka kita katakan apapun bentuk kesalahannya melahirkan noda, melahirkan kotoran di dalam hatinya, karatan dalam hatinya. Sebanyak apa? Sangat tergantung dari kadar kesalahan yang dilakukannya. Dan kesalahan karena kebid'ahannya juga bertingkat-tingkat sebagaimana kesalahan di dalam kemaksiatan bertingkat-tingkat. Satu maksiat lebih besar dosanya dibanding maksiat yang lainnya. Demikian juga satu jenis kebid'ahan itu kadang-kadang lebih besar dosanya dibanding jenis kebid'ahan yang lain-lainnya. Jadi apapun itu syirik, kufur, bid'ah, dosa, maksiat, semua penyimpangan itu mengotori hati, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah benar keharaman rokok belum mencapai derajat ijma'? Masih merupakan perkara ijtihadiyah. Karena saya pernah mendengar Imam Syaukani, Imam As-Sun'ani menghalalkan rokok. Apakah orang yang menghalalkan rokok bukan lagi termasuk golongan Ahlus Sunnah? Iya, ini perkara ijtihadiyah, makanya ini adalah ijtihadnya para mujtahid. Orang yang berlevel ustadz, jangan ijtihad, pasti salah. Betulkah Imam Asy-Syaukani dan Imam As-Sun'ani menghalalkan rokok? Ini saya bacakan perkataan Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam salah satu kitab susunan beliau namanya Fathur Rabbani min Fatawal Imam Asy-Syaukani. Ini dalam bentuk tajab soal al-hadi asyar, soal atau pertanyaan ke-10 an syajarati tanbak, tentang pohon tembakau. Hal yajuzu isti'maluha ala sifatil lati yasta'miluha kathiru minan nas al-an amla. Bolehkah menggunakan tembakau dengan cara-cara seperti yang digunakan oleh kebanyakan orang zaman sekarang? Zaman sekarang itu zaman Imam Syaukani. Beliau hidup di abad ke-12 Hijriah atau abad 18 Masehi. Sekitar 300-400 tahun yang lalu. Beliau orang Son'an, orang Yaman. Sama dengan Imam As-Sun'ani. Imam As-Sun'ani 200 tahun lebih tua daripada Imam Asy-Syaukani. Dua-duanya dari Yaman. Tapi dua-duanya tidak mengaku Habib, tidak. Mereka ulama Ahlus Sunnah. Bolehkah menggunakan tembakau dengan cara seperti yang dilakukan oleh orang saat itu? Wallahu alam, kita tidak tahu apakah saat itu dirokok seperti yang saat sekarang atau dengan cara lain. Ada nggak penggunaan tembakau cara lain? Ada. Orang-orang tua dahulu, saya masih kecil, uyut saya melakukannya. Yaitu bahasa Sundana nyepah. Sirih dimakan, tapi dicampur ada tembakau, ada gambir, naon gambir tanya. Di Jakarta ada gambir.
Itu nama buah bumbu apa ya, Gambir? Kadang ada apa namanya kapur siri pakai cengkeh gitu ya. Karena uyut saya dulu tukang nyepah, saya suka numbukin. Kalau orangnya masih muda kadang dikunyah aja. Tapi kalau yang sudah tua ditumbuk. Saya suka numbukin tuh. Salah satu campurnya tembakau. Ada, ya. Kita tidak tahu di zaman Imam Asy-Syaukani tembakau ini apakah dirokok atau tidak. Wallahu alam, nanti kita lihat. Apa kata Imam Asy-Syaukani? Intinya begini. Aku katakan, al-aslul ladzi syahida lahul Qur'anul Karim was sunnatul mutahharah anna kullama fil ardi halalun. Pada asalnya yang berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya halal. Allah berfirman, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Allah lah yang telah menjadikan semua yang ada di muka bumi ini semuanya. Oleh karena itu, la ajidu fima uhya ila muharraman, ya. Jadi tidak boleh mengharamkan sesuatu yang ada di muka bumi ini kecuali dengan adanya dalil khusus. Wa hakadha ar-rajih indi annal asla fi jamil hayawanat al-hillu. Demikianlah yang rajih menurut aku, pada asalnya semua hewan dan tumbuhan yang ada di muka bumi ini halal. Wala yuhramu syai'un minha illa bidalilin yakhussuhu. Tidak boleh mengharamkan sesuatu kecuali dengan dalil yang khusus, ya. Seperti umpamanya kadzannab minas siba. Seperti umpamanya binatang-binatang yang bertaring, atau burung-burung yang bercakar, atau anjing, atau babi, atau semua yang diharamkan secara khusus. Demikian juga tembakau, kata beliau, idza taqarrara laka hadza alimta anna hadza syajarah allati yusammiha ba'dun nas at-tambak. Apabila hal itu sudah kamu ketahui, maka kamu pun tahu bahwa pohon yang disebut oleh sebagian orang dengan tambak, bahasa kitanya tembakau, lam ya'ti fiha dalilun yadullu ala tahrimiha. Maka tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Nah, coba perhatikan setelahnya. Laisat min jinsil muskirat wala minas sumum wala min jinsi ma yadurru ajilan au ajilan. Tembakau bukan jenis yang membuat mabuk, bukan racun yang mematikan, dan juga bukan sesuatu yang mengandung madarat baik segera ataupun dalam jangka panjang. Lihat. Menurut Imam Asy-Syaukani, tembakau saat itu tidak menimbulkan madarat. Ada dua kemungkinan. Pertama, tidak dirokok, tapi tadi disepah atau di lain. Yang kedua, mungkin dirokok. Tapi tahun itu 400 tahun yang lalu belum ada penelitian seperti sekarang. Kalau sekarang sudah ada penelitian, jelas rokok itu madarat ya. Semua pihak, dokter gitu ya, tukang perokok, bahkan pembikin rokok sendiri, pemerintah mewajibkan produsen rokok untuk mencantumkan bahaya dari rokok. Dulu keji sekali atau tegas sekali, rokok bisa menimbulkan penyakit impotensi, jantung, gangguan janin, dan seterusnya ya. Itu sudah mengerikan. Sekarang lebih hebat lagi. Merokok membunuh. Madarat tidak? Madarat. Segera atau dalam jangka waktu panjang ya. Lihat penjelasan para dokter. Lihat hasil penelitian. Tapi kenapa Imam Asy-Syaukani menyatakan tembakau tidak madarat? Ada dua kemungkinan. Pertama, bukan dihisap. Yang kedua, saat itu penelitian ilmu kedokteran belum semodern sekarang sehingga belum ditemukan.
Isi kandungan tembakau apa sih? Sekarang sudah ditemukan lebih dari 4.000 jenis racun. Itu pertama. Kedua, madarat bagi yang lain. Walaupun orang ketika merokok, sekali merokok ke hutan, nggak ada yang terganggu. Beres merokok ke rumah. Madarat nggak bagi yang lain? Tetap madarat. Nikotinnya, racunnya nempel di bajunya, di rambutnya, di wajahnya, di paru-parunya. Kehisap oleh anaknya ketika di pangku. Ya, madarat. Oh, saya mah kalau sudah merokok, mandi langsung semua. Tapi tetap di paru-paru nggak bisa dibersihkan dengan mandi. Racun dan nikotin di paru-paru nggak bisa dibersihkan. Itu terhembuskan melalui nafas. Maka timbul polusi di rumahnya. Maka racun dan nikotinnya ini nempel di dinding, di gordeng, udara, kehisap sama istrinya, anaknya, semua orang yang ada di rumah. Zalim nggak orang ini? Super zalim. Madarat nggak? Madarat. Bahkan konon, ini kata para ahli kesehatan, perokok pasif lebih berisiko daripada perokok aktif. Lihat, madaratnya tidak ada seorang pun yang mengingkari. Tapi kenapa Imam Asy-Syaukani menyatakan, kata beliau, laisat minal muskirat, wala minas samum, wala mimma yadhurru ajilan aw anjilan. Merokok ini tidak termasuk yang memabukkan. Kalau yang memabukkan jelas haram. Bukan termasuk racun yang mematikan. Kalau racun yang mematikan jelas haram. Dan bukan sesuatu yang mengandung madarat, baik yang segera ataupun yang tertunda, yang dalam jangka panjang. Kenapa Imam Syaukani menyatakan tembakau itu tidak madarat, makanya halal? Saya bilang ada dua kemungkinan. Pertama, bukan dihisap. Yang kedua, mungkin dihisap tapi penelitian ilmiah tentang madaratnya rokok belum terungkap. Nah, sekarang kalau Imam Asy-Syaukani mengetahui bahaya rokok seperti ini, apakah masih tetap mengatakan tidak ada madarat? Nggak mungkin. Ya. Karena itulah maka siapa yang tahu madaratnya rokok, semua orang yang berakal sehat pasti mengharamkan. Nabi SAW menyatakan la darara wa la dirara. Tidak boleh memberi madarat, memadaratkan diri sendiri atau diri orang lain, nggak boleh. Karena itulah maka semua yang memberi madarat, maka itu adalah diharamkan berdasarkan nas, hadis dan banyak ayat Al-Quran. Dan ulama-ulama zaman kiwari sepakat. Coba sebutkan ulama zaman kiwari yang menghalalkan rokok. Nggak ada. Ya. Lalu ada orang yang bukan ulama tapi ijtihad. Ijtihad, padahal dia bukan mujtahid. Oh, ini halal. Lalu lucunya ini, dalil penghalalannya itu dibandingkan dengan gula, dengan gulai, makanan Padang. Padahal di sini ada orang yang punya warung restoran Padang. Mana yang lebih cepat tumbang? Orang yang merokok tiap hari atau makan makanan Padang tiap hari? Karena yang makan makanan Padang tiap hari kolesterol naik, tensi naik gitu ya, gula darah naik. Itu bisa lebih cepat mati daripada yang merokok. Ini disebut qiyas ma'al fariq, ya, membandingkan dua hal yang bukan sejenis gitu. Apakah rokok itu makanan gitu? Rokok ini kalau makanan Padang atau gula itu nutrisi, ini racun, masa dibandingkan. Disebut dalam kaidah ilmu usul qiyas ma'al fariq, membandingkan dua hal yang tidak selevel. Membandingkan, nih durian, ini tai kucing, mana yang lebih baik? Sama dengan gitu. Durian mah ya enak, tapi bisa
meningkatkan gula darah, kolesterol, lemak gitu. Tai kucing mah enggak, asal dibiarkan. Ini orang jahil, sebagai ustadz dia berilmu, sebagai mujtahid jahil. Kelihatan kejahilannya ketika berhujjah dalam hal ini. Ijtihad. Tahu masalah ijtihad dia. Serahkan ke para ulama, mujtahid. Bukan para ulama akan saya bongkar yang mengharamkan rokok. La ilaha illallah. Akan apa? Dipermalukan. Para ulama mujtahid akan dipermalukan ketika mengharamkan rokok oleh seorang yang bukan mujtahid. Ya. Allahul musta'an. Efek dari ustadz yang dianggap mujtahid, murid-muridnya ngerokok, tadinya enggak. Kena dengan hadis man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kesalahan dalam Islam, dia memikul dosa ditambah dosa orang-orang yang mengikuti keburukannya itu, ya. Dosanya jariah nanti, ya. Musibah. Kalau kita tahu buruk lalu ketahuan, harusnya malu. Lalu klarifikasi, ya saya khilaf, saya salah, jangan ikuti saya. Bukan menantang, so what gitu loh. Allahul musta'an. Imam Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya, boleh enggak seorang perokok dijadikan imam karena dia hafidh? Beliau menyatakan enggak boleh. Imam bukan ustadz. Padahal imam tidak mengajar, hanya memimpin. Kenapa? Karena imam adalah qudwah. Walaupun dia hafidh. Imam ikutan, dikhawatirkan kalau imamnya nanti merokok dan orang kagum dengan suaranya, nanti orang-orang ikut menjadi perokok. Kalau imam saja sudah tidak boleh dijadikan, kata beliau, jadi imam kalau dia perokok, apalagi ustadz gitu yang memberi ilmu, apalagi akhirnya menghalalkan rokoknya, ya. Waliyadzubillah. Semoga Allah memberi hidayah dan semoga Allah menjaga kita semua. Jika kita melihat atau menonton kemaksiatan, tapi lisan berzikir, apakah termasuk masih dapat rahmat Allah? Ini istihza. Istihza itu mengolok-olok. Nggak boleh. Kita mau melakukan maksiat, bismillah. Mau nyopet, bismillahirrahmanirrahim. Mau ngerokok, bismillah. Setelah beres, alhamdulillah. Itu istihza. Itu mengolok-olok. Nggak boleh zikrullah itu dipakai di dalam kemaksiatan, ya. Jadi sambil umpamanya melakukan mabok, setiap sendawa, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Itu istihza, mengolok-olok. Ya tidak boleh. Sambil kita menonton dangdut, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Aduh, itu aurat. Itu istihza, nggak boleh sama sekali. Bukan tempatnya. Jadi ada dua dosanya, ya. Pertama dosa bermaksiatnya, yang kedua menempatkan zikir di dalam momen maksiat. Tahu nggak kenapa kita dilarang baca Quran dalam ruku dan sujud? Dilarang berzikir ketika kita sedang di WC? Itu karena merendahkan agungnya zikir di tempat yang hina. Kenapa ketika ruku sujud nggak boleh membaca Quran? Karena ruku dan sujud momen ketika hamba menghinakan diri di hadapan Allah. Ketika sujud, kepala yang kita sangat muliakan kita simpan di tempat yang terendah. Kita hinakan diri kita di hadapan Allah. Karena ruku dan sujud momen ketika menghinakan diri, Al-Quran yang mulia, yang agung jangan dibawa ke sana.
Makanya dilarang membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Apalagi ketika maksiat, ya. Umpama sambil merokok, murojaah, ya. Baca Quran, suruput, merokok, baca Quran. Itu sama dengan tadi, ya. Menghinakan Al-Quran dalam bentuk membacanya ketika dia bermaksiat kepada Allah SWT. Jangankan maksiat di WC. WC maksiat nggak? Kita BAB maksiat nggak? Enggak maksiat. Boleh nggak sambil ngeden sambil murojaah? Nggak boleh. Padahal bukan maksiat, tapi itu kotor. Kotornya kotor hissi, bukan kotor maknawi. Najis secara hissi, tapi tidak membuat najis jiwa. Ini maksiat membuat najis jiwa. Sambil murojaah merokok, sambil murojaah teler dia. Sambil nonton dangdut, zikir dia. Nggak boleh seperti itu, ya. Bagaimana cara menasihat adik yang selalu bersikap kasar terhadap orang tua? Dek, jangan kasar. Itu aja. Dosa tahu enggak? Pilih kasih terhadap anaknya. Jangan pilih kasih kepada anak. Harus adil, gitu aja. Nanti dipertanggungjawabkan. 2 kali menikah gagal dalam perceraian. Nah, nanti kalau nikah lagi jangan gagal lagi. Dan LDR-an. Bilang, kalau udah nikah, menyatulah, jangan LDR gitu. Pernikahan kedua orang tua tidak merestui karena tahu akhlak suami yang tidak bisa menjadi imam dalam keluarga. Ia tidak menyadari kalau dirinya sedang berpenyakit hatinya. Apakah dengan diruqyah bisa meluluhkan hatinya? Enggak bisa. Itu harus dengan ilmu. Ya, suruh dia belajar, suruh dia ngaji, ya. Suruh dia dengarkan kajian. Doa dan nasihat sudah kami lakukan, namun sebegitu keras hati. Itulah mayudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang disesatkan oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa memberi hidayah. Jangankan kita, Nabi sendiri. Orang terdekatnya, anaknya, istrinya kafir, nabinya tidak bisa memberikan hidayah. Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya kafir, anaknya ada yang kafir. Nabi Ibrahim, bapaknya tukang bikin patung yang disembah. Nabi Musa, itu bapak angkatnya, musuh besarnya yaitu Fir'aun. Nabi Muhammad SAW, pamannya menjadi musuh besarnya. Abu Lahab, itu pamannya. Pamannya yang kedua tidak memusuhinya, tapi juga tidak dapat hidayah, itu Abu Talib. Itu nggak bisa. Kalau orang sudah disesatkan oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa memberi hidayah. Tapi tetap kita berusaha mendoakan, memberi nasihat, membimbing agar ikut ke dalam kajian. Ya, itu yang harus kita lakukan. Mohon nasihat Ustaz, bagaimana cara agar kita selalu berzikir kepada Allah ketika sering lalai. Nah, zikir ini belum selesai. Nanti kita akan bahas jenis-jenis zikir, keutamaan zikir itu untuk memotivasi kita, termasuk bagaimana kiat agar kita selalu bisa berzikir. Ini belum selesai. Nanti bulan depan harus datang lagi. Bagaimana membuat orang yang senang maksiat untuk berzikir kepada Allah, untuk membuat hatinya lembut hingga dia kembali kepada Allah? Sama ya pertanyaannya. Jawabannya bulan depan. Insya Allah. Terakhir. Suami saya masih merokok. Apakah termasuk kerasnya hati? Bagaimana cara merasihati untuk berhenti merokok? Ada beberapa tipikal orang
yang tidak bisa dinasihati. Pertama, orang yang sedang bucin. Iya, tuh langsung pengalamannya tuh. Kalau sudah jatuh cinta, nggak pandang agama, nggak pandang apapun, beda agama, beda segala macam, dinasihati itu nggak mempan, ya nggak. Yang kedua, halul bidah, susah dinasihati. Yang ketiganya, rokok. Nah, kecuali kalau dia ini sudah merasakan akibat buruk dari rokok. Saya pernah baca kisah mantan perokok. Dia bilang, dulu saya perokok berat. Datangkan 1000 dalil yang mengharamkan rokok, saya akan datangkan 2000 dalil yang menghalalkannya. Datangkan 1000 dokter yang menjelaskan bahaya rokok, saya akan bantah semuanya itu. Jadi dia itu tidak bisa dinasihati terus merokok. Bagaimana dia bertaubat? Dia nikah, punya anak, dia seneng. Punya anak masih bayi. Dan dia tahu rokok itu bahaya. Dia nggak pernah merokok di rumahnya. Setiap merokok keluar. Setelah beres baru ke rumah. Dia nggak ingin ada asap rokok di rumah. Suatu saat anaknya yang masih bayi itu batuk-batuk. Sesak. Sampai ke mana? Sampai ke dokter. Ternyata setelah dironsen ada nikotin di dalam paru-parunya. Lalu ditanya, apa kamu bapaknya merokok? Iya. Ini dari nafasmu tuh. Jadi nikotin dan racun yang nempel di mana? Di paru-paru bapaknya itu ketika bernafas dihembuskan. Terhisap oleh anaknya yang masih rentan. Istrinya karena sudah dewasa kuat daya tahannya. Ada bayi, bayangkan bayi menghisap itu. Ternyata batuk-batuk. Di ini ada nikotin di paru-parunya, coba. Sampai di nebu, di gemuk, kelihatan menderita. Si ininya nangis, ibunya nangis, bapaknya juga nangis. Dia merasa bersalah. Sampai berhari-hari anaknya nafasnya sesak terus, batuk terus, sampai akhirnya meninggal. Baru dia memfatwakan haram rokok. Apa harus nunggu begitu dulu? Untuk bisa mengharamkan rokok. Gitu ya. Jadi dulu dikasih argumentasi dari apapun bisa dia bantah. Setelah melihat secara langsung dan anak yang dicintainya menjadi korban perokoknya dia, anaknya terkontaminasi oleh nikotin yang dia hembuskan. Terhisap oleh anaknya. Kok istri saya tahunan tidak? Karena sudah daya tahannya sudah kuat. Ini bayi loh. Jadi susah. Kecuali dengan cara begitu. Tapi coba jelaskan, saya pernah sekamar dengan orang yang merokok hanya dalam ketika umroh. Istrinya titip ke saya, Ustaz, suami saya masih ngerokok tuh, tolong nasihati. Alhamdulillah begitu umroh, baru selesai istrinya itu langsung nelpon WA, SMS satu belum ada WA. Alhamdulillah Ustaz, suami saya berhenti, diapain tuh katanya. Ya itu hidayah ya ketika sana. Ketika di sana kan nggak boleh ngerokok, tapi dia suka maling-maling. Suatu saat ada kajian. Jadi ketika saya umroh selalu ada kajian. Salah satunya adalah tanda diterimanya ibadah. Kita ingin tahu umroh kita ini ibadahnya diterima apa tidak. Lalu dijelaskan salah satu tandanya tadi diterimanya ibadah adalah dia berhenti dari maksiat. Apapun itu. Termasuk sholat. Tahu nggak ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Kenapa an bukan fi? Bukan
sahun di dalam sholat, tapi an sholatihim, bukan fi sholatihim. Kalau surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, khusyuk di dalam sholat. Tapi sahun an. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, makna an adalah lalai dari tujuan atau hikmah sholat yang harus diaplikasikan setelah sholat. Apa hikmah sholat? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari fahsya dan munkar. Sehingga setelah sholat, kalau orang masih fahsya dan munkar, itu kena dengan ayat fawailul musallin alladzina hum an sholatim sahun. Dia lalai dari hikmah sholat. Setelah sholat harusnya dia tidak boleh fahsya dan munkar. Kalau setelah sholat masih fahsya, masih munkar, maka dia terkena ayat ini, fawailul musallin. Apa itu fahsya? Apa itu munkar? Fahsya munkar kalau dua-duanya terpisah maknanya sama. Tapi kalau dua-duanya bertemu maknanya berlainan. Fahsya perbuatan buruk yang hanya merugikan diri sendiri. Kalau mungkar merugikan orang lain. Contoh yang merugikan diri sendiri itu berzina. Tidak merugikan orang lain, malah menguntungkan mungkin. La taqrabuz zina innahu kana fahisyah fasa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, karena zina itu fahisyah. Fahisyah itu keji. Orang lain nggak ada yang rugi. Kalau mungkar orang lain rugi, seperti mencuri, merampok. Makanya hanya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada amar nahuf nahi fahsya, nggak ada. Karena yang fahsya sembunyi-sembunyi, nggak merugikan orang lain. Tapi kalau mungkar merugikan orang lain, harus dicegah terang-terangan dia. Nah, contoh yang mungkar tadi. Nah, sekarang ada perbuatan yang keji dan munkar. Apa contohnya? Rokok. Rokok merugikan diri sendiri? Ya. Merugikan orang lain? Iya. Fahsya dan munkar. Siapa orang yang masih merokok terkena dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Terkena juga dengan hadis malam yada qaula zur wal amala bih. Siapa orang yang ketika saum tidak meninggalkan ucapan perbuatan yang buruk. Merokok perbuatan yang buruk. Memang tidak sedang saum, tapi seusai saum. Sekarang kita saum, habis buka kita ngomong buruk, kita gibah, kita dusta, kita zalim ke orang. Ini indikasi saumnya tadi ditolak oleh Allah. Setelah saum, malah ketika Allahu Akbar, cekes. Bukanya sama rokok. Ibadah yang agung ditutup dengan maksiat, coba bayangkan ya. Oleh karena itu, merokok itu indikator tertolaknya ibadah-ibadah yang dilakukannya. Karena apa? Buktinya tak ibadah yang diterima berhenti dari seluruh keburukan. Termasuk merokok. Harusnya berhenti itu. Ayo ikhwan, selamatkan ibadah kita apapun bentuknya. Sholat, saum, haji, umroh, baca Quran, infak, sedekah. Selamatkan semua itu dengan menghentikan maksiat permanen. Salah satunya adalah rokok. Rokok perbuatan keji dan munkar yang harus sudah terhapus dengan ibadah sholat, ibadah saum, dan ibadah-ibadah yang lainnya ya. Kasih nasihat seperti itu kepada mereka, insya Allah Allah memberikan hidayah. Jadi saya jelaskan gitu, apa enggak sayang dengan umroh kita? Selesai umroh kita ngerokok. Enggak sayang dengan sholat kita, setelah selesai sholat kita ngerokok. Itu sama dengan habis mandi kita masuk lumpur lagi. Untuk apa mandi tadi ya? Yang tadi alhamdulillah dapat hidayah, pulang umroh berhenti merokok. Alhamdulillah ya. Semoga semua perokok Allah beri hidayah untuk bertobat dari hal itu dan tidak menyebarkan sebagai sebuah perkara yang halal, karena itu akan menjadi dosa jariyah. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.